Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Pewon. Saham Pewon pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 326. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham Pewon masih bergerak sideways. Dan saat ini telah turun di bawah daerah support di harga 330. Bisa kita lihat. Dan garis MACD saat ini juga terlihat mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hampir 4% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan hari Jumat kemarin. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham Pewon. Dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham Pewon di harga atas, amati pergerakan saham ini. Apabila hari Senin depan Pewon terkonfirmasi break dari support di harga 330, maka Pewon akan melanjutkan downtrendnya dan berpeluang untuk turun menuju support berikutnya di harga 300. Untuk teman-teman yang ingin membeli saham Pewon, paling amannya adalah tunggu di sekitar daerah support di harga 300. Apabila saham Pewon saat menyentuh atau mendekati harga 300 mulai rebound, teman-teman boleh entry. Tapi sebaiknya tunggu sampai bandar terlihat mulai akumulasi, baru teman-teman juga ikutan entry saat rebound. Apabila rebound tapi tidak terlihat adanya akumulasi, sebaiknya hanya one day trading atau trading jangka pendek. Karena secara tren saat ini juga Pewon masih kurang bagus untuk kita entry di harga sekarang. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Telkom. Saham Telkom pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 0,97% ke harga 3.100. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini Telkom mulai dekat dengan daerah support di harga 3.000. Dan minggu lalu jika kita perhatikan Telkom masih gagal naik di atas garis EMA 50 ini. Di sekitar harga 3.270-an. Jadi pada awal Mei memang Telkom sempat naik di atas garis EMA 50 dan setelah itu langsung turun kembali. Sedangkan untuk di area support di harga 3000 jika kita perhatikan merupakan support yang lumayan kuat. Jadi telah beberapa kali Telkom sempat turun menyentuh harga 3000 dan naik kembali. Garis MACD jika kita perhatikan saat ini mulai mengarah ke bawah dan telah berpotongan. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah melakukan distribusi pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing dalam satu minggu terakhir ini masih terus melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar pada saham Telkom. Dari data yang kita dapat ini saya melihat Telkom masih berpeluang untuk turun menuju support di harga 3000. Dan mesti hati-hati karena bandar dan asing masih terus melakukan distribusi, peluang Telkom untuk menembus support di harga 3000 masih sangat besar. Jadi apabila Telkom menembus daerah support harga 3000 ini, maka Telkom akan sangat downtrend dan berpeluang untuk turun menuju harga 2500 di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry, amati terus pergerakan sama ini. Apabila berhasil bertahan di atas harga 3000, teman-teman boleh entry
karena masih ada peluang untuk naik menuju resisten di EMA 50. Sedangkan apabila support di harga 3000 ternyata gagal bertahan, maka sebaiknya untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Telkom, cut loss dulu, atau apabila ingin hold selama masih bertahan di atas harga 2500 masih oke. Karena jika kita lihat Telkom sebelumnya juga sempat menuju harga 2500, satu mulai rebound. Jadi apabila teman-teman ingin hold dan berharap bisa rebound dari harga 2500 oke. Tapi paling amannya adalah cut loss di harga 3000 apabila terkonfirmasi support di harga 3000 ini terlewati. Berikutnya saya akan menganalisa saham Hoki. Saham Hoki pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 670. Bisa kita perhatikan di grafik, pola candle saham Hoki hampir mirip dengan saham Telkom tadi. Saat ini masih bergerak sideways dan berada dekat dengan daerah support di harga 660. Dan jika kita lihat, saham Hoki juga terlihat masih gagal naik menembus resisten di EMA 50. Ini berusaha naik mendekati garis EMA 50 selalu mulai turun, setelah menyentuh daerah support naik kembali. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit distribusi pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing juga masih melakukan distribusi. Dari data yang kita dapat melihat saham Hoki masih berpeluang untuk bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Jadi masih akan bergerak dalam range harga support di harga 660 dan resisten di sekitar harga 730. Jadi untuk saham Hoki ini, untuk teman-teman pingin entry sebaiknya swing trade dan tunggu konfirmasi dulu apakah Hoki berhasil rebound dari harga 660 ini baru teman-teman entry. Karena hari Jumat kemarin candle yang terbentuk candle doji, karena itu masih kurang bagus untuk kita entry di saat sekarang. Jadi tunggu adanya konfirmasi candle rebound baru kita entry. Setelah itu sebaiknya trading jangka pendek dan swing trade pada saham ini. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Hoki selama masih bertahan di atas harga 660, saham ini masih layak untuk di hold karena saat ini masih bergerak sideways. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Antam. Saham Antam pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik sedikit ke harga 520. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham Telkom masih bergerak sideways dan terlihat dekat dengan resisten di EMA 50. Resisten ini dalam 1 minggu ini terlihat masih gagal ditembus oleh saham Antam. Dan April kemarin juga jika kita lihat 2 kali Antam berusaha break dari resisten ini dan terlihat masih gagal. Sekarang coba kita zoom. Terlihat jelas saat ini sudah dekat dengan resisten di garis EMA 50. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dan menariknya jika kita lihat 3 hari terakhir ini asing sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Dan akumulasi pada hari Jumat kemarin lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, Antam layak untuk kita amati pergerakannya dalam 1 minggu ke depan. Karena ada peluang untuk break dari resisten di EMA 50. Di sekitar harga 530. Jadi apabila minggu depan Antam terkonfirmasi break dari garis EMA 50 ini, maka Antam berpeluang untuk naik menuju resisten kuatnya di EMA 150 di sekitar harga 660. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Antam di sekitar harga 500 ke bawah, saham ini masih sangat layak untuk di hold saat ini. Karena berpeluang untuk naik minimal ke harga 550. Tapi apabila ingin hold untuk jangka lebih panjang, selama Telkom berhasil break dari garis EMA 50 dan bertahan di atas garis EMA 50 ini, maka Antam layak untuk kita hold untuk jangka menengah menuju jangka panjang. Tapi saat ini untuk teman-teman yang belum entry, amati saja saham ini.
Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.